Pemirsa, untuk mengetahui situasi di Gaza, kami telah terhubung dengan relawan Mercy Indonesia Fikri Rofiul Haq yang berada di perbatasan Rafah. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Ya, selamat siang Mbak waktu Gaza. Baik, Mas Fikri, bagaimana situasi saat ini terkini di hari ketiga pasca berakhirnya gencatan senjata Israel Hamas? Ya, memang setelah gencatan senjata, serangan-serangan dari Zionis Israel ini masih terus masif ke seluruh jalur Gaza, baik di utara maupun selatan maupun kota maupun Gaza Tengah. Namun memang mereka saat ini memfokuskan menyerang-nyerang di jalur Gaza bagian utara dan juga Gaza bagian selatan. Karena memang mereka ingin mengusir warga yang ada di jalur Gaza Utara untuk pergi atau mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan. Karena perlu diketahui juga masih ada rumah sakit yang berfungsi sebagai pengganti rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza Utara, yaitu Rumah Sakit Kamal Udwan yang sampai saat ini juga masih terus menerima korban-korban, baik dari korban meninggal maupun korban luka-luka. Untuk di jalur Gaza Selatan ini masih ada Rumah Sakit Eropa dan juga Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis yang ada di jalur Gaza bagian selatan, dan kami memang saat ini berada di sekolah yang berdekatan dengan rumah sakit Eropa yang perbatasan antara kota Khan Yunis dan juga kota Rafah, dan juga Gaza Tengah juga masih ada rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di kota Dirbalah jalur Gaza bagian tengah. Dan rumah sakit yang saya sebutkan ini adalah rumah sakit yang lumayan cukup besar yang menampung korban yang cukup banyak yang dilarikan ke rumah sakit tersebut, walaupun memang ada rumah sakit yang memang atau klinik yang masih terus mendapatkan korban jiwa. Ya, baik. Berarti artinya serangan Israel masih masif dilakukan ke berbagai wilayah di jalur Gaza seperti itu, tapi kemudian korban luka ada rumah sakit yang masih berfungsi untuk melakukan pengobatan medis ya, Mas Fikri. Tapi di mana saat ini warga Gaza bisa betul-betul berlindung, Mas Fikri? Ya, seperti yang saya sampaikan sejak awal, memang tidak ada tempat yang aman bagi warga. Jangankan bagi warga, untuk warga asing pun sebagai kita juga sebagai warga negara Indonesia pun terusir. Sebenarnya kami adalah tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Saat itu setelah kita memang berusaha semaksimal mungkin membantu korban, juga mendokumentasi dan juga membantu secara makan ataupun bantuan lainnya secara kita sudah maksimal, namun pada akhirnya kita terpaksa dievakuasi pada hari Rabu tanggal 22 November kemarin untuk ke jalur Gaza bagian selatan, karena serangan-serangan ini bukan sudah menyasar langsung ke bangunan Rumah Sakit Indonesia saat itu, dan tank-tank baja pun sudah mengelilingi Rumah Sakit Indonesia, sehingga semua warga yang mengungsi, baik korban luka-luka maupun pegawai ataupun dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Indonesia, mereka semua mengungsi ke jalur Gaza Selatan. Namun yang terjadi adalah ketika kita sudah mengungsi ke jalur Gaza Selatan, para militer Israel justru juga menyerang di jalur Gaza bagian selatan. Ini artinya genosida ini terlihat sangat jelas. Mereka ingin mengusir semua warga pribumi, mengusir mereka dari negaranya sendiri untuk keluar dari jalur Gaza. Semoga gencatan senjata terus kembali dilakukan, dan juga peperangan ini segera diakhiri hingga warga bisa kembali beraktivitas dan juga untuk kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Oke, dari informasi yang Anda dapatkan mungkin di lapangan, Mas Fikri, apakah saat ini masih ada upaya-upaya untuk melakukan gencatan senjata kembali? Ya, memang sebenarnya yang membantu dari pihak negara Qatar terus mengusahakan gencatan senjata, baik juga dari pejuang Palestina terus mengusahakan gencatan senjata. Namun pihak Zionis Israel ini mereka tidak ingin melanjutkan gencatan senjata, melainkan mereka ingin melanjutkan peperangan, karena sebenarnya dalam kesepakatan gencatan senjata pun mereka sebenarnya banyak sekali melanggar kesepakatan tersebut, seperti mereka menembaki warga dan juga mereka menangkap warga baik di jalur Gaza maupun Gaza Selatan. Dan juga seperti yang berita-berita lokal disiarkan, juga mereka juga menembak mati 2 anak yang ada di tepi barat. Artinya ini mereka memang ingin melanjutkan peperangan, ingin mengusir, ingin melakukan genosida besar-besaran terhadap warga Gaza. Namun kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat dunia maupun
masyarakat Indonesia ataupun pemerintah Indonesia terus menyuarakan terus gencatan senjata ataupun menghentikan peperangan ini agar memang warga bisa kembali hidup normal. Baik, Mas Fikri, mengenai distribusi bantuan sendiri saat ini ketika kemudian gencatan senjata sudah berakhir, militer Israel terus membombardir Gaza, bagaimana dengan perkembangan distribusi bantuan yang masuk ke Gaza? Ya, memang dari sejak awal peperangan agresi militer Israel ini pada 7 Oktober 2023 sudah puluhan hari, saat itu 30 hari atau puluhan hari, bantuan-bantuan yang hanya masuk adalah sebanyak 5 truk, 20 truk, dan ini sebenarnya sangat-sangat kurang sekali, jauh di atas jauh di atas cukup maksud kami, karena memang bantuan-bantuan sendiri yang masuk ke jalur Gaza ini kalau bisa menampung itu 500 truk per hari, sedangkan ini hanya 20 truk. Akhirnya ini membuat warga-warga ini sangat menderita sekali, sangat sulit untuk melanjutkan kehidupan mereka. Namun pada gencatan senjata alhamdulillah memang 200 truk setiap harinya masuk, tepung-tepung terigu yang memang menjadi bahan pokok mereka untuk membuat roti, dan juga solar akhirnya yang bisa masuk juga, walaupun ada isu-isu juga mengabarkan bahwa pada hari-hari terakhir pihak Zionis Israel ini menyetop solar. Namun perlu saya sampaikan, saya juga sudah dalam intensitas sudah berkeliling, bahwa mereka ini, saya langsung mewawancarai oleh warga setempat, bahwa mereka ini masih kurang dari kecukupan, karena walaupun bantuan-bantuan yang sudah masuk, tapi warga pun juga sangat banyak. Akhirnya bantuan ini terbagi dan mereka banyak yang masih belum cukup atau mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Artinya bantuan-bantuan ini masih belum merata ke seluruh jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara ini, karena memang di sana keadaan sangat mencekam, jalan-jalan sudah hancur, dan tempat-tempat titik yang rawan sekali. Oke, baik, tapi kita harapkan memang gencatan senjata kembali diterapkan dan peperangan bisa segera dihentikan seperti itu ya. Mas Fikri, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gaza, Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.